Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita dan berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Halo sahabat Mona dan Reni, jumpa lagi kita di tempat bercerita Mona dan Reni. Tapi sebelumnya jangan lupa apa subscribe untuk kita di tempat bercerita Mona dan Reni. Juga nanti boleh di like tayangan ini ya. Kalau mau komen boleh juga. Jangan lupa dinyalain notifikasinya ya, nanti kalau kita tiap tayang tiap Sabtu nanti ada pemberitahuan nyala ya. Terus follow juga IG kita di @tempat_bercerita_Mona_Reni. Kalau mau DM boleh, mau ngobrol tentang apapun atau WA ke 0813 2350013. Boleh tanya apapun lah, kita bisa ngobrol banyak hal ya, bertukar pikiran atau kalau ada yang mau datang ke sini jadi tamu boleh. Nah, sekarang kita ada tamu spesial yang agak heboh nanti ya. Sebentar lagi kita tunggu kehadirannya di sini, masih di tempat bercerita Mona dan Reni. Jumpa lagi di tempat bercerita Mona dan Reni. Sesuai dengan yang kita katakan tadi, sekarang sudah datang tamu yang spesial hari ini. Namanya Teh Rosti. Saya mengenal Teh Rosti sejak lama sekali. Kami di komunitas yang sama, di komunitas Down Syndrome di Kota Bandung. Jadi saya mengenal Rosti, mengenal anaknya dengan baik. Halo Teh Rosti. Apa kabar? Hai semuanya. Rosti ini salah satu orang yang heboh, ya betul. Pokoknya rame aja dan masakannya enak. Jadi kalau ngumpul-ngumpul Rosti selalu bawa masakannya. Nanti pemesanan jangan lupa Pak ya. Kenapa jadi makanan? Soto Banjarnya enak. Betul. Nah, saya mau tanya dulu nih Rosti. Kan Rosti ini punya anak Down Syndrome namanya Nabila ya. Umur 13 tahun. Umur 13. Nabila ini anak kedua ya? Iya, anak kedua. Yang pertama laki-laki, lalu Nabila, lalu laki-lagi gitu ya. Jadi Nabila ini cuman satu-satunya. Nah, waktu Rosti dapat Nabila, pasti sedih lah, pasti itu malah ya. Terus apa yang pertama kali dilakukan? Pertama langsung ke dokter. Karena kan merasa ini kok anak aneh banget gitu kan. Bener waktu ini kok nangis aja nggak pernah. Oh iya, istilahnya kan betul. Nangis nggak pernah. Kita nyuci apa sampai 2 jam lebih aja dia nggak nangis. Iya. Cuman goyang-goyang aja. Ini kenapa? Gitu kan. Akhirnya kakak yang ngasih tahu. Itu belum disusuin katanya gitu kan. Dia nggak minta. Oh bukan gitu katanya. Dia pasti mau katanya kan gitu. Akhirnya aku susuin, ternyata benar lapar banget. Dari situ saya konsultasi lah ke dokter. Umur berapa itu Teh? Pas lahir itu, sebulan. Konsultasi kedua dokter, saking saya nggak percayanya. Dokter spesial satu datengin, ternyata bilang Down Syndrome. Keduanya saking penasaran, masa sih gitu kan, anak saya ini rasanya kayak gitu, biasanya keturunan, katanya gitu kan. Siapa? Ada orang yang ngomong gitu, yang ngomong keturunan katanya kan gitu. Ada bilang pokoknya segala macam-macam. Dokter kedua akhirnya nanya, bener Bu katanya ini Down Syndrome, jadi harus begini. Oh kaget saya, langsung tarik napas panjang. Itu pingsan nanti. Sampai gitu, masa sih gitu. Diantar suami? Iya, sama suami. suami. Kebenaran waktu pas di Kalimantan. Ini kan Lahirnya di Kalimantan. Kirain teh di sini. Enggak, di Kalimantan, karena di Kalimantan belum ada seperti terapi belum. Belum ada terapi itu. Cuman dia bilang, dokter itu bilang DS gitu. Ini kalau mau lihat jelas nanti lihat di internet apa DS. Nyuruh terapi? Enggak ada. Enggak ada di sana, nyari aja susah terapi. Belum ada. Akhirnya saya inisiatif sendiri, berenang lah
Nabil pakai ini nih. Oh ya, kita di sini. Umur berapa bulan tuh saya ini aja karena jujur saya dapat Nabil itu semua tidak ada yang kasih tahu harus begini harus begini karena jauh dari kalau di Bandung mungkin udah tahu lah mesti apa semuanya dokternya ada yang spesial ada apalah gitu. Akhirnya berapa bulan sampai kakinya kan kencang keras kan kencang jadi dia bisa jalan atau apa. Dari Oh situ, gitu? iya. Sampai jalan? Sampai bisa ini jalan. Jadi jalan teh bisa jalan teh nggak pakai terapi? Nggak pakai. Oh. Karena nggak ada terapi. mendapat hidayah dia berarti. Saya juga nggak tahu pokoknya pakai itu aja akhirnya Gerak lah dia ya motoriknya. nggak ada yang ngasih tahu kok di internet juga nggak ada kasih tahu cuman ngasih tahu inilah gambar-gambar wajah. Oh, iya. Akhirnya inisiatif berenang Oke. Akhirnya. Sampai umur berapa bulan 5 bulanan 5, 6 pas mau setahun itu akhirnya saya pulang ke Bandung. Oke. Ke Bandung saya cari terapi Pindah ini teh pindah. Pindah. pindah sementara untuk Hmm. khususnya pindah sementara. Sebelum itu saya ketemu dokter lah. Waktu saya lagi hamil yang ketiga. Saya bawa Itu Nabil. teh Nabil umur berapa? Itu pas setahun. Oh. Setahun itu setahun lebih. Saya masih sebulan lah. Pokoknya 2 tahun kurang saya udah punya adik Anak lagi. punya Nabil punya adik Adik gitu lagi. kan. Nah, akhirnya kata dokter bilang gini, ada yang dokter ngasih tahu, Bu, ini anak ibu harus terapi loh, biar lebih biar anaknya nggak manja, punya istilahnya mandiri. Oh gitu, di mana dok? Kata aku tuh gitu kan. Itu ada 2 alternatif mau di mananya. Ya. Di Bandung tuh deh ya. Di Bandung, saya udah Oke. di Bandung bawa masih hamil itu yang Ya. ketiga. Akhirnya carilah saya di rumah sakit ya. Iya. Ada terapi. Akhirnya selama 2 tahun kurang terapi, alhamdulillah udah mandiri si anaknya. Jadi saya punya bayi ngelahirin juga, dia udah bisa ambilin popok, ambilin apa, jadi udah bisa walaupun dia ngomongnya waktu itu saya mau di terapi belum bisa ngomong, jangankan ngomong mama belum bisa, dokternya yang terapi yang di sana ya yang udah terapi saraf itu bilang ini anak bakal bisa nyanyi kalau enggak nari. Saya bingung kan, dok, nari nyanyi ngomong aja belum, nama mama aja belum, kata belum keluar sama sekali. dokter aneh-aneh aja. Aku bilang itu baru loh, waktu pas baru mau diterapi, jadi konsultasi dulu sama dokter. Akhirnya dia masih jalan-jalan aja sih tuh Nabil tuh. Saya masa sih dok, senyum dokternya. Nah, udah gitu udah akhirnya terapi bener aja, udah nyanyi walaupun nyanyinya masih Belum jelas, suara aja. Terus udah gitu nari juga sama, saya masukin nari. Cerita tentang nari nanti dulu. Kita bakal terusin nanti minta foto-foto Nabil ya, kita tampilin di sini. Iya. Sebentar lagi kita kembali masih di tempat bercerita Mona dan Reni. Masih di tempat bercerita Mona dan Reni, masih dengan teh roastik yang cukup heboh. Nah, sebelum kita cerita tentang Nabila ini kemajuannya luar biasa lah, Ya. menjadi salah satu anak DS yang membanggakan banyak orang tua anak DS lainnya gitu. Nah, sebelum kita cerita tentang Nabil dan progresnya, waktu dapat Nabil nih, suami Rosti gimana? Ya ada kagetnya aja. Kayak yang percaya nggak percaya, terus ya jujur ya, bukannya saya ini ya kayak tidak mau menerima, ada sedikit tidak menerima. Kalau laki-laki mah gitu ya. Begitu ya. Kami juga mengalaminya. Dari situ akhirnya saya aja yang lihat sendiri Iya. wah kemana-mana. Dia hanya lihat dari pantau dari luar, dari jauh aja dia sih. Gitu sampai saya masukin Nabil ke nari aja, dia nggak pernah nganterin. Sampai Mungkin nggak pede juga dia Ya, ya. Kita ngerti lah di posisi dia ya. Tapi sedih. Pastinya itu. Kan Jangankan kadang-kadang- keluarga, dari keluarga saya aja kok ada gitu kan,
kok ada punya keturunan yang keturunan, seperti ini. Tapi ya untungnya keluarga dari pihak sayanya sendiri Support. bangkitin kemana. Jadi anggap aja sama rata gitu sama yang lain. Ya itu ya, penting ya support penting system sekali gitu support di system teh. di sekeliling kita tuh harus yang afirmasinya positif Ya. ya supaya si anak juga kan pede, Nggak terus merasa maju, tertolak gitu. Soalnya kalau nggak diterima dengan baik juga pasti susah Dia ya mau untuk dia berkembang, kasih ya ya. gitu. Nah setelah di Bandung berarti Nabil masuk sekolah di Bandung ya? Iya, TK-nya di Masuk Bandung. sekolah di Bandung. Nah saya tuh sempet ada acara apa gitu ya, mungkin hari Down syndrome entah di balai kota atau di mana gitu. Nabil masih kecil waktu itu. Terus kan kita nyusun acara nih, ini mau apa aja, siapa yang main gitu. Kalau abang mah kan pugu ya, main musik aja udah pasti kan. Terus Rina bilang, itu ada yang bisa nari katanya gitu. Oh. Siapa? Nabila, siapa? Kata teh. Nanti ada mamanya kesini. Nah disitulah saya kenal sama Rosti. Itu kenapa pertama kali dia pengen nari? Apa Rosti masukin atau dia yang minta atau gimana? Atau kata dokter tadi? Oh enggak. Dokter sih nyaranin juga gitu, dia seneng nari aja gitu. Nggak tahu narinya bisa dance, bisa apa, jaipongan atau apa ya. Nah akhirnya saya lihat orang yang nari jaipongan. Anak saya ngeliatin terus goel aja, ikutan gitu. Akhirnya saya masukin, tapi saya bilang dulu, Pak, saya mau masuk ini, tapi anak saya DS, disabilitas, bisa nggak Pak boleh masuk? Tapi dia cepet kok, karena PD-nya saya. Harus begitu, jadi orang tua harus gitu dong. Bisa kok, pendek kan sayanya, bisa kok dia ngikutin, malah lebih cepat, coba deh kasih. Akhirnya boleh silakan, kita nerima katanya. So akhirnya cobain lah ya. Akhirnya ikut, tapi was-was loh saya. Bisa nggak? Bisa nggak bisa. Bisa ngarakeun gitu. Udah masuk, mah bayar lagi. Apa nama eta Maya? Bisa bayar, akhirnya bisa, alhamdulillah gitu kan. Ikut. Terus saya bilang, Pak bisa katanya, bisaan, malahan kalah sama yang ini nih. Tiap latihan dia lebih cepat, lebih ngerti dibanding yang ini. Saya suka marahin katanya, kata si gurunya teh, itu masa kalah sama Nabila katanya gitu kan. Itu bisa, senyum aja ya temannya. Tapi untung teman-temannya teh menerima, bagus ikut, banget. istilahnya teh gabung gitu kan. Kalau gimana tuh akhirnya pas suatu hari ada pertandingan nari. Umur berapa Nabilanya? Pas umur udah sekolah sih kelas 7, 8 tahun. Akhirnya nari kan dia. Pertandingan ke panggung kan. Saya bilang, bisa kan nih masuk ke panggung? Iya. Panggung gede gitu biasa kan. kalau di panggung sama latihan kan beda. Panggung mogok. Iya, takutnya kan namanya first gimana ya, kita aja kadang mau ini bisa nggak gitu demam kan? panggung ya. Demam panggung, lampu kan jreng. Bisa nggak Bil nanti ya? Ya bisa katanya dia gitu. Akhirnya bapaknya datang lihat kan. Nah, udah pas lihat ini bener aja kan, sampai saya deketin gurunya. Pak bisa nggak? Bisa lah, jago cara gitu. Aku ngerti, nggak pede kata. Aduh udah bisa, liatin aja. Akhirnya lihat bapaknya ngeliatin dari jauh. Pas ngeliat itu aku perhatiin kan, mundur gitu kan, biar bapaknya yang ke depan, aku yang mundur. Biar bapaknya dari belakang maju sedikit. Karena pengen lihat kan ketutupan sama orang. Akhirnya lihat, aku yang mundur. Aku pengen lihat aja tuh gimana bapaknya. Itu bapaknya ada kayak yang Mau nangis. Terharu, merah. Gimana gitu. Akhirnya sampai Jika sinetronnya. sinetron. Terus akhirnya aku liatin tuh kan bisa, jadi jangan menyepelekan gitu kan. Melihat dengan mata kepala sendiri nah ya. itu akhirnya Tapi Rosti nggak ngomong apa-apa. enggak ngomong apa-apa, saya diemin aja, enggak gimana ini loh, biarin. Enggak ngomong. Akhirnya dia pas sampai rumah dia bilang, bisa ya Nabil ya, hebat ya Nabil gini. Aku iya makanya
kataku gitu. Jangan menyepelekan Ini orang. sambil puas ngomongnya. Makanya. Jangan namanya kan dia punya anak sendiri, mengontrol istilah dari. Saya bilang pasti bisa, kamu juga pasti bisa. Akhirnya pasti, akhirnya kan udah bener kan, dianya benar-benar terharu. Akhirnya kan ada yang dipanggil, Nabil suruh nari, kan seneng kan. Bapaknya bilang nanti mau diajak Udah mulai nari, dipanggil mau nari-nari, dipanggil. ya. Pas suatu saat ibunya datang, Ibunya. bapaknya. Oh, neneknya. Neneknya datang pas lagi di acara di dinas sosial. Dia kan ya jadi ininya penari pertamanya kan untuk menyambut. Akhirnya kan ayo aku bilang ikut kataku. Mertua aku kan sama ibu aku datang di situ. Aku liatin mertua juga nangis. Sedih karena udah lama nggak pernah ketemu. Ya ampun, pas lihat udah bisa nari, bangga. Terus udah gitu akhirnya bisa ya nari katanya, pintar. Ya itu katanya nggak pernah datang sih. Aku lagi gitu jadi curhat nih. Nah, itu udah bisa nonton. Jadi nggak bisa kan, akhirnya Iya. kan apa yang ini lihat gitu Iya. kan cucunya gitu bisa kan. loh dia Bisa. membanggakan. Akhirnya dia dari situ dia kalau apa-apa bapaknya suka ngirim-ngirim video nari ke ibunya. Nih cucunya udah berhasil. Udah bisa. Apalagi sekarang kan. Sekarang udah bukan nari jaipongan lagi. Ya, sekarang. sebentar lagi. Saya ada ingat satu cerita. Ada yang berikutnya. Waktu sebelum pandemi lah ya, beberapa 2 tahun sebelum pandemi, kita ada acara di Jakarta di Kemang waktu itu, acara Down syndrome apalah gitu. Nah, saya pergi Rina dengan anak-anaknya, Rosti juga ikut dengan Nabila untuk nari, terus pakai baju inilah ya, bawa baju. Tahu nggak? Nabila itu dandan sendiri loh. Dandan sendiri. Make up sendiri ya. Kan dia kamarnya beda ya, Penarinya kan? beda. Enggak, kamar tidur di hotel. Kamar tidur di hotel tuh beda. Aku kan sama Rina, sama anaknya Rina, sama abang. Pas pagi-pagi, Rosti sama Teh Ani kan, sama Rara ke kamar. Nabila lagi dandan sendiri. Ampun, gua aja nggak bisa dandan. Ya, Dia dandan sendiri. Dia nggak mau sih, nggak mau didandannya, apalagi kalau udah mata udah. Dia dandan sendiri loh. Ingin lihat emaknya. Lihat emaknya, soalnya dandannya keren. Terus dandanannya tuh bukan dandanan hari-hari, Iya, itu iya, dandanan iya. penari Iya, ya, untuk di panggung. Karena luar biasa. Hebat. Sama Blacks On paling seneng. Oh, Blacks On. Blacks On yang dia temelin. Iya. Ngomong-ngomong, belajar makeup dari mamahnya. Dia lihat aja sih. Oke. Tapi kalau untuk di rumah dia ini enggak, dia lihat, tapi udah gitu pas lagi ini dia ini sendiri. Tapi dia memperhatikan, Iya, mengamati ya. benar. Berarti bisa dong. Iya. Bisa. Mungkin dandanin orang juga bisa. Iya. Tuh, Jadi belajarin makeup makeup artis. Ya nanti lagi. Nanti lagi. Habis ini. Habis ini. Kalau ada ya. Kita istirahat dulu, nanti kita kembali lagi. Masih dengan Rosti di tempat bercerita Mona dan Reni. Tadi ada obrolan-obrolan seru, kata saya jangan ngobrol dulu, kita nyalain dulu kameranya biar nggak double, nggak apa 2 kali ceritanya. Nah, jadi saya ingat waktu belum lama lah, mungkin setahun yang lalu ya, ada acara untuk anak-anak Down syndrome dengan Bio Farma atau apa gitu. Kita ngelis, abang main kendang gitu kan, terus Nabila senam indah. Kenapa Nabila senam indah? Gue bilang gitu ke si Rina. Ya dan si Nabil mah udah nggak mau nari katanya gitu. Maunya senam indah. Kenapa? Saya bilang gitu. Tapi begitu datang ternyata luar biasa loh. Iya, senamnya keren. Aduh ada nggak ya videonya? Nanti mamanya kirim videonya. Yang waktu di TSM ya. Ya. Yang dia pakai pita gitu, Iya. keren banget. Sama itu bagus banget. Terus bajunya gimstak Gimnastik. senamnya namanya. Ini apa? Terus bajunya teh kayak itulah kan apa lomba-lomba senam yang di luar negeri gitu, keren lah pokoknya. Itu gimana? Kan dari nari nih, nari jaipongannya juga keren banget. tuh keren banget. Terus kenapa jadi senam? Pertama kan waktu pas nari
waktu nari dulu kan, udah nari, saya pas ada acara Soina, saya masukin ke renang dulu. Saya sekarang Soina, ceritain dulu Soina itu apa? Special Olympics Indonesia. Itu pertama sebelum renang boce dulu, Nabil ikutan boce. Boce teh apa? Boce yang dilempar bola kayak bowling tapi hanya di luar, di suasana di luar. Ya di outdoor tapi bolanya kecil. Bolanya kecil dari batu itu. Tapi kayaknya itu mah buat disabilitas aja. Iya sama. Disabilitas buat khususnya sebenarnya buat anak-anak Down syndrome. Boce tuh. Nah akhirnya waktu itu dapat juara kan, ketemulah sama Pak Marsudi. Nah dari Pak Marsudi. Halo Pak Marsudi, masih mengingat? Pak Marsudi ngajak ke Nabila ikut renang. Pertama renang dulu kan, renang. Nabila tuh bisa berenang? Bisa. Saya lesin renang. Akhirnya tuh juara 1-2 yang 50 sama yang 100. Gaya waktu itu gaya bebas. Keren ya. Gaya bisa kan gaya bebas? Bisa aku, anak aku maksudnya. Nah itu kan, nah dari situ lama-lama Pak Marsudi bilang karena di renang itu memang banyak kan, atletnya banyak. Semua keberenang. Gimana kalau kita belum ada senam katanya, kita mau diadakan ikutan perlombaan senam, atlet senam, belum ada orangnya. Ada sih mungkin tapi belum ada yang bagus mungkin ya, saya kurang tahu. Pak Marsudi bilang gitu, ajak Nabil bisa. Saya sebagai orang tua bisa gitu kata saya gitu kan. Saya udah waktu PB saya suka bisa nggak begitu kan. Masalahnya saya nggak mau anak saya yang iniin anaknya nggak mau. Saya nggak mau itu, biar anak saya yang bilang dulu deh Pak ke Nabilanya, saya bilang gitu kan. Bisa pasti dia mau, kan dulu nari kan bisa gerak katanya gitu, dia bilang. Akhirnya cobalah itu les di situ, diikut Soina di Jalan Tera ya kalau senang itu tuh gornya. Nah akhirnya mau dia ikut. Tadinya kan apa sih itu dan kan gitu kan. Akhirnya mau dia belajar sedikit-sedikit. Tengah-tengah pernah dia kelelahan gitu kan. Capek. Latihannya berat ya? Berat karena kan kayak naik ke besi gitu. Kayak manjat ya. Ya itulah, jadi harus. Jadi tapi si Nabila tuh ini keras loh dia mah. Terus harus ini apa? Koprol itu harus gituan, istilahnya kaki ke atas sih. Nah itu akhirnya, nah dari situ kata bisa kan, katanya kata Pak Marsudi bisa kan tuh. Akhirnya boleh. Ya udah sok di sana aja, udah senam aja. Nabil udah senam aja. Terus jadi renang gimana? Ya boleh aja renang kalau mau mah gitu kan. Cuman dia fokusnya ke senam. Buat nanti atlet senam katanya gitu. Ada anak Down syndrome lain yang ikut? Ada. Yang sudah menjadi atlet gitu? Oh belum Kalau ada. Senam belum. Baru ini baru Nabila aja? Baru Nabila. Keren. Ada satu yang umur 6, kemarin ke Semarang Nabil nggak ikut masalahnya karena yang diminta yang 16 tahun. Nabil masih 13 tahun. Oh gitu. Iya. Padahal sudah dipromosikan sama guru senam semua. Ternyata gagal Nabil, padahal udah benar-benar dilatih banget lah gitu ya. Akhirnya ada satu orang tapi bukan DS yang ikut. Apa? Bukan ya senam tapi bukan, jadi disabilitasnya bukan DS, jadi yang lain gitu. Perwakilannya perempuan. Dia dapat juga sih apa sih Peru atau apa ya, pokoknya dapat yang kemarin itu di Semarang. Nah itu nanti untuk kedepannya nggak tahu nih, yang lain masih umurnya masih belum ada yang 16. Cuma dia aja 16. Kalau Soina itu tiap tahun apa berapa tahun sekali sih? Kayak di Semarang itu? Kalau yang di Semarang bukan Soina namanya, itu mah pertandingannya apa apa ya? Apa buah-buah ada singkatan kok? Parage. Bukan por. Itu 4 tahun sekali katanya sih. Kita pulang tuh Iya. pesta olahraga. Nah, berarti 4 tahun lagi bisa. Masuk Nabila. Nanti kita nonton 4 tahun lagi. Iya. Aku Semarang atau kita beda lagi nanti. Beda lagi kan, beda kota. Itu semua orang Kalimantan.
Iya, di Kabari, Kalimantan. kabari kalau Soina Bapak-bapak Soina nanti bikinnya di Kalimantan biar kita papanya kesana. nonton. Biar amazed dia sama Nabila. Tapi Nabila tuh gerakannya luar biasa loh. Terus bentuk badannya tuh ya, Iya. ya maaf ya. Kalau anak-anak Down syndrome ini kan banyak yang overweight. Iya. Ya. Terus cara berjalannya, posisi badannya tuh khas sekali. Khas sekali. Seperti Abang dengan Rara dengan siapa. Jalannya Dari belakang pasti tuh sama tahu. gitu. Oh, ini anak DS. Kalau Nabila mah enggak. Iya, pepek gitu ya Jadi jalannya tuh. bentuknya ya udah bentuk anak gadis aja Iya, gitu. betul. Beda gitu. Terus ininya teh keras. Di sininya juga proporsional lah ya dari belakang kemarin pas mereka sedang berjalan PDKT, berdua. ya. Lagi ada yang PDKT. Ada yang PDKT Nabila. soalnya sama Nabila kemarin. Tapi luar biasa ya, maksudnya kita kan anak-anak lahir waktu kecil terapi kan kita nggak pernah menyangka ya suatu hari ini bisa ngapain ya anak gue gitu. Iya. Kan saya juga waktu lihat Abang terapi bertahun-tahun, aduh ini Mau jadi dia kan tangannya nggak bisa apa-apa dulu. Iya. Menggenggam gini tuh nggak bisa, jadi terbuka gitu, aduh ini bisa apa nanti, aduh gitu. Ternyata dia bisa main musik itu, sekarang pukulannya keras. Nabila sekarang Iya. luar biasa, bisa make up ya itu. Iya, Itu kan motoriknya keren banget susah, itu ya. Baju aja udah dipadu-paduin. Oh, Tiap sehari aja udah berapa kali dia ganti baju. Oh gitu? Iya. Aduh anak Jadi perempuan baju banget di deh. sana, baju warna merah-merah dia udah Udah ini tahu ya sendiri. matching-matchingnya dia. Matchingin semua. Terus prestasi yang belakangan ini untuk Nabila apa aja prestasinya? Kemarin sih waktu yang ini Boce, yang terakhir kemarin Boce juara ketiga. Bocah Gitu. juara ketiga. Ntar minta fotonya. Oh iya. Nah, kemarinnya lagi kan renang. Renang sama Boce lagi. Sama nari. Oke. Udah. Kalau yang senam belum, karena belum. Baru ya? Baru. Nabila suka ditanya nggak kalau besar pingin jadi apa? Kemarin sih ngomongnya mau jadi polisi. Polisi buat siapa? Amin. Kemarin dia bilang gitu. Kenapa Dia polisi? nggak tahu. Katanya dia mau ini. Kemarin dia baru cerita sama kita. Mungkin lagi ini karena Kan kita lagi banyak Fight-nya berita lagi. tentang polisi kali. Tentang polisi. Jadi Oh terus sambung-sambung. aku nggak mau ngomong itu. Nanti kamu di Nggak sahabat apa-apa polisi. juga. Oh gitu jadi polisi? Katanya gitu. Sebelumnya jadi apa? Pengen jadi apa? Dia belum, nggak pernah cerita. Oh, nggak pernah cerita. Oh berarti kalau ngomong jadi polisi ya berarti pengen banget ya? Polisi Nggak lagi tahu senang. dendam sama siapa. Sedikit lemot. Malu Belum 58. nyambung. Belum nyambung. 58 kan? Belum nyambung. Polisi kemana tuh belum nyambung ya? Dia mau jadi ini. Oke, Owan ya. Iya. Tapi lucu. Mungkin pernah tes IQ nggak? Tes IQ udah ada pernah, tapi udah lama harusnya ini. Berapa? Dia kemarin aneh waktu itu di rumah sakit ini 8 koma. 80 sekian. 80 sekian. Lumayan. Oh ya berarti Bagus. Kalau gitu berarti udah bagus ini ya. banget. Bagus. Soalnya yang saya Standar tahu ya itu kan terakhir itu mah lima. border. Terakhir Iya, iya. Terakhir 5. Yang Oh, kemarin iya. pertama Sebelumnya 5. 5, terus sekarang 8. Cuman saya penasarannya masa gitu Oh kan. ya, memang harus Harus ke- diulang. Harus Ulang. diulang, iya. Yang bagus sih yang khusus di sana tuh yang di jalan Dago itu tuh. Sangkuriang. Bukan. Yang Oh. belakang ini apartemen yang McD. Iya, sebelahnya sebelum apartemen McD. Oh, sebelahnya. yang Swaparinama. Nah, itu. Ibu Sawitri Supardi Ah. baru berpulang kemarin. Iya, kemarin Ibu meninggal, Sawitri. turut berduka. Mantan bokap. Oh. Jadi Nah, itu yang soalnya gini ya, anak-anak Down syndrome itu ya tidak semua, tapi menurut literatur lah dengan banyak yang saya temui gitu, mau mencapai 60 aja kan sulit. Udah, iya. Iya. Sulit. 60 itu sulit lah. Iya. kalau ada juga bonus ya. Karena abangnya tes IQ 3 kali. Masuk SD, di tengah-tengah SD, masuk SMP dan masuk SMA itu nggak berubah. 48. Oke. 48. Jadi ya sudahlah. Sebetulnya nggak Nggak. terlalu ada gunanya juga ya. Saya tahu Iya. berapa IQ-nya, cuman kan ini mah pengen tahu Tahu aja. aja. Gitu ya. 48 jadi ya terbukti lah mencapai 60 itu ya
susah sekali, tapi dengan lihat 80. Nabila yang ngobrol nyambung, Oke. bisa melakukan segala macam, bisa dengan gerakan-gerakan yang mungkin anak Down syndrome nggak Belum mampu ya. mampu, Kayak iya. senam itu kan nggak bisa, Iya. nggak bisa, maksudnya otot-otot besarnya teh Iya. nggak cukup kuat untuk chin up gitu ya, gitu nggak bisa untuk naik. Iya, mungkin ada yang bisa lah. Ada yang bisa. Tapi 90% saya pikir enggak lah. Oke. Dengan postur tubuh begitu, Iya, iya, dengan dengan masa otot ya, dengan kekuatan otot. Nah, ini kan luar biasa, gitu. betul. Berarti apa karena berenang itu ya dari kecil? Iya, Ada sama mama ada berenang. khusus latihannya, pemanasan sebelum ini ada pemanasannya Iya, dan itu dia dikasih harus sama ikutin. sama ini gurunya. Jadi Oh. diliatin kemarin pemanasannya ini ada. Jadi bukan Nabil aja yang di situ, ada beberapa orang, ada laki, perempuan juga ada yang ikut. Jadi Bisa. di situ kelihatan Oh. Bisa. ada perubahan, beda-beda itu ada, bisa. Oh, tapi kemampuannya nggak sama. Nggak sama. Oh. Jadi kelihatan Penilaiannya dari penilaiannya, situ. Ya, untuk mungkin latihan. karena latihan berenang Berenang, waktu bayi. menari. Nah itu saya jujur waktu latihan itu spontan aja, mau latihan ini aja, karena saya nggak tahu sebelum Harus ngapain ya? karena saya juga nggak tahu katanya kalau yang gitu kakinya lemas Kaku, apa, tapi saya belum ke situ, jadi udah aja saya berenangin gitu Ya, aja, saya Iya ya, berenang aja. benar juga ya. Dari situ baru ternyata Anak ini sama bisa. kakinya lemes kan katanya. Ya, tapi kan ya bukan Down syndrome aja ya, yang nggak Down syndrome juga Iya. sebetulnya latihan itu baik. Iya, iya, iya. Zaman dulu mah nggak ada ban di sini, zaman anak-anak kita bayi mah. Oh. Nggak ada, kan? Itu Iya, juga iya, nyari iya. saya susah waktu sebelumnya yang buat di sini. Iya, yang buat di sini. Kalau sekarang kan menjamur mahal di lagi waktu itu, mana-mana. lagi mahal. Sekarang murah. Dulu mah jangan yang gitu, beli gimnastik bola yang Iya, harus mahal ke pisan, Singapura. iya, Zaman betul. abang kecil mah buat terapi. Itu nyari Sekarang susah mah di banyak Samarinda di waktu sini. itu kurang. Makanya nyarinya di Bandung waktu itu. Yang di sini. Tapi bolehlah dicontoh dengan bimbingan Habis lahir, bimbingan yang ahli lah ya. Misalnya kalau sekarang kan banyak instruktur, Iya. banyak terapisnya. kolam renang loh, jangan yang tempat bed itu jangan. Jangan. Mm-mm. Yang kolam renang. Kolam renang luas yang Jadi anaknya leluasa jadi untuk leluasa bergerak dia. ya. Oh gitu? Iya, Bukan di kolam renang kan ada tuh yang Yang portable. diorok. Enggak. Spa gitu ya? Wah bukan. Enggak, Justru mungkin yang- harus yang kolam Harus renang. yang Iya, kolam kolam renang. renang Oh. itu yang tinggi, Iya. jangan yang ini yang 100 gitu yang 50. Iya, jadi anak leluasa untuk Iya. bergerak. Iya, Oke, mungkin oke, ya. oke. Emaknya pakai ban. Bisa. Waktu kecil ngapain aja kamu tuh sampai nggak bisa berenang? Lupa lagi. Tapi akhirnya anaknya yang nerusin. Iya, iya. Iya, betul. Nggak apa-apa lah, ibunya nggak bisa, yang penting anaknya bisa. Ah. Ya, kan selalu kita mau orang tua, anak harus lebih dari Iya, orang tuanya. betul. Udah terbukti, Iya, nggak iya, bisa betul. berenang anaknya. Sama senasib kita tos. Iya. Nanti kita kapan-kapan kalau Nabil ada acara ya, entah itu lomba, entah itu nari Ah. atau senam, kita Kabari ya. kesana deh. Jadi kabarin kalau Nanti ada perlu. Monara ini Iya, kita bikin episode di sana berikutnya untuk Nabil. jadinya. Soalnya ini keren banget lah, keren. Iya, iya, iya. Saya baru lihat ya kalau yang senam Mina memang belum ada lagi ya. Belum. PS. Keren gerakannya. Iya. Badannya bagus loh. Iya, badannya bagus. Yang Rambutnya tali, panjang, ada yang lurus. pakai holi hoop ya apa? Yang hula hoop. hula hoop. Ah. Nah, ada di situ yang pegangan tiap di latihan itu ada yang megang hula hoop, ada yang tali, ada Oh, jadi gitu. itu semua tuh beda-beda pegangannya. Ambil tali. Oh, kayak kayak kura-kura ninja ya. Ada yang ini, ada yang pedang gitu. Iya, 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 iya. Benar-benar. Ada yang pakai tali. Jadi Oh. pakai tali terus di belakang. Kebenaran Ada yang ambil tombak, kayak tombak kebenaran gitu. ambil. Iya. Diajarin bisa Oh, yang gitu. pakai itu. Tapi harus pegangannya beda-beda. semua. Senam kayak pakai pita kan? Ya kalau pita pita. sama yang tali. Tali. terus Oh, dia, tali. Terus ke belakang. Lucu ya. Pokoknya ada deh itu tali. Kita ngeliput Tali aja. Kita aja nyobain Heeh. tali. Oh, atau gini, kita datang ke tempat latihan yang Iya. Bisa nanti. Ya, Nanti tapi kasih tahu. tapi janjian dulu. Iya, Iya, janjian Heeh. dulu. Kita lihat. Latihannya hari apa biasanya? Ya Jumat Jam? jam 9-an. Oke. Ayo, oke. Masuk ke bisa. Heeh. Cuman kemarin karena lagi harus dikosong diperbaiki dulu. Nanti kalau ada latihan Nanti kabari kalau ada. kita ya. Nah, iya. Nanti saya bilang sama ibu gurunya. Iya. Iya, 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 iya. Ibu Oke. Yani. Keren, nanti kita ini ya, kita datang ke tempat Nabila
biar kita bisa lihat lah ternyata anak Down syndrome juga bisa, Bisa. gitu. Kalau anak saya mah nggak bisa, beratnya 80. Jadi ada yang berminat senam, Iya. Tapi Rosti nanti kalau ada yang mau harus Iya. sekarang yang di ini yang harus langsung bisa sih. Untuk yang pertama masih di-cut dulu. Karena mau pertandingan yang ini itu dulu. Nanti iya. baru. Paling tidak ada wadah untuk anak-anak, ada wadah, ya. ada wadah untuk Kalau ada yang mau berprestasi. tanya langsung ke Rosti bisa nanti tulis di komen, nanti saya kasih Kasih tahu, nomor ya. HP-nya untuk Dan orang kecil tua. lebih bagus untuk apa namanya, untuk yang kayak autis gitu, semi autis gitu. Ada di sana Ada. juga kan? Bisa ya? Ada Latihan senam. apa? Ya yang senam Gym kayak rasanya mah gimnastik ada atau ya, apa gymnya gitu di ya. sana ya. ada. Biar Temennya capeknya itu berapa? terarah gitu. Ada. Di gym ya. Tapi biasanya kalau yang gitu pribadi ya. Iya, 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 ada Jadi private. ada ini Iya. privat. Oke, siapa yang mau ngobrol sama Rosti atau tanya ke kita juga boleh tulis di komen, nanti pasti kita balas. Tapi tidak cepat balasnya, agak slow. Saya suka lupa. Maklum. Sekali lagi terima kasih Terima kasih Rosti ya, kedatangannya, Rosti. ketawa-ketawanya, ini heboh sekali lah. Iya, ceritanya juga begitu menginspirasi. Yang mau pesan makanan juga boleh. Boleh, boleh. Yogurtnya enak, Soto soto banjar. banjarnya enak. Soto banjarnya enak. Apalagi ya? Buras. Buras. Iya. Sabtu Minggu datang ke Cilaki. Iya, Oh Sabtu iya, Minggu di Sabtu Cilaki. Minggu ya. di Cilaki. Oke. Namanya Kedai Cilaki. Ah. Kedai Cilaki Nabila. Oke. Bisa apa lagi selain buras? Buras soto Yogurt, banjar. Oh, yoga. Gitu. Iya sih. Oke, terima kasih Rosti. Kasih, Nanti Rosti, kapan-kapan ya. kita main ke tempat Nabila. Semangat. Oke. Jangan lupa subscribe lalu nyalakan loncengnya. Jadi nanti kalau Mona Reni tayang setiap Sabtu, nyala tuh dapat notifikasinya. Iya. Ya, tetap sehat, tetap bahagia dan sampai ketemu lagi. Dah. Oh, benar dari six pack.